Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Ini adalah pertemuan perdana kita di perkuliahan online mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Seperti yang Anda tahu bahwa pandemi COVID-19 memaksa kita harus melakukan pertemuan ini atau perkuliahan ini secara online. Jadi Anda diharuskan untuk mempelajari atau menonton video pembelajaran ini dan belajar dari rumah gitu ya. Nah, jadi kita akan melakukan diskusi dan segala macamnya melalui grup WhatsApp maupun melalui laman komentar di channel YouTube ini. Oke teman-teman sekalian, saya langsung saja supaya lebih cepat. Saya pakai slide share ya. Oke, jadi mata kuliah kita ini bernama Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan ya. Seperti yang Anda ketahui atau sering disingkat dengan ESDAL. Jadi di materi pertama ini kita akan bicara tentang latar belakang dan ruang lingkup perkuliahan kita. Nah, dosen pengampunya adalah saya, Muhammad Nur Jihadi MSI, dan satu orang rekan saya, Mega Trisita Patiasena. Untuk kelas B akan fokus sama saya, sedangkan kelas A nanti akan fokus sama Ibu Mega Trisita. Oke, teman-teman sekalian, karena saya belum pernah mengajar di kelas IP 2019B ini, jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri. Seperti yang terlihat di sana, nama saya Muhammad Nur Jihadi MSI, Anda bisa memanggil saya Jihad ya. Jadi mungkin sudah sering Anda dengar nama saya Pak Jihad ya. Saya lahir di Lombok Timur tanggal 10 April tahun 1990. Saat ini saya beralamat di lingkungan Genang Genis di Sumbawa ya. Kemudian dari program studi ekonomi pembangunan. Nah, pengalaman kerja saya sebenarnya sepenuhnya ada di UTS ya, yang pekerjaan yang tetap maksudnya. Jadi saya dosen di EP sejak tahun 2014 sampai sekarang. Saya pernah menjadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan pada tahun 2014 dan 2015. Kemudian saya menjadi direktur eksekutif Sahabat Desa Institut sejak tahun 2017 sampai sekarang. Lalu saya pernah menjadi wakil dekan EPB UTS tahun 2017-2020 sampai awal 2020 kemarin ya. Lalu kemudian saat ini saya adalah dekan di EPB UTS 2020. Nah, saya biasanya familiar dan menggeluti topik riset di bidang ekonomi pedesaan, pembangunan berkelanjutan, ekonomi pertanian, dan ekonomi wilayah ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan salah satu tema ini nanti dalam skripsi Anda boleh mengajukan saya sebagai dosen pembimbing. Nah, saya juga terlibat dalam banyak kegiatan pengabdian, diantaranya saya adalah anggota tim penyusun rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Sumbawa. Jadi mau dibawa kemana arah pembangunan Sumbawa ini, saya ikut merancangnya kemarin dalam penyusunan rancangan teknokratiknya. Saya juga adalah tim ahli pengendali kegiatan rehab rekon korban gempa NTB sejak tahun 2019 ya. Pasca gempa itu kan ada pemerintah menggelontorkan dana untuk pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat gempa, dan saya ikut terlibat dalam pengelolaan atau pengendaliannya. Kemudian saya juga direktur eksekutif Displacement Tracking Matrix, ini semacam survei untuk korban gempa NTB ya, yang dibiayai oleh International Organization for Migration, IOM United Nations. Jadi ini lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi itu aktivitas-aktivitas saya di bidang riset dan pengabdian. Langsung saja teman-teman sekalian, kita belajar ekonomi sumber daya dan lingkungan. Ini adalah materi pertama, tentu saja sifatnya pengenalan awal ya. Nah, jadi apa konsep dasar dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini? Jadi gini teman-teman. Anda tentu tahu bahwa masalah utama yang mendasari lahirnya, munculnya teori ekonomi, munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi, munculnya program studi ekonomi pembangunan, itu adalah karena di dunia ini kita mengalami yang disebut dengan scarcity atau kelangkaan sumber daya. Jadi sumber daya kita itu tersedia dalam jumlah yang terbatas di dunia ini. Sehingga karena jumlahnya terbatas di satu sisi, sedangkan di sisi lain kebutuhan manusia itu tidak terbatas, maka dia menjadi langka atau scarce. Nah, itu disebut dengan fenomena kelangkaan. Nah, teman-teman sekalian, bumi kita ini yang mungkin Anda sekarang memahami bahwa ukurannya sangat besar sekali, tetapi sebesar apapun bumi kita ini teman-teman, jumlah ketersediaan sumber daya alam yang ada di dalamnya itu sangat terbatas.
Ya, artinya apa? Kalau sumber daya ini terbatas, sedangkan setiap hari dia dieksploitasi, diambil, dimanfaatkan oleh manusia yang jumlahnya makin hari makin banyak ini, maka suatu saat sumber daya alam ini akan habis, teman-teman. Nah, kalau sumber daya alam ini habis, apa yang tersisa untuk umat manusia? Tidak ada. Maka mungkin disitulah akan terjadi kiamat itu. Nah, teman-teman sekalian, karena kita mengalami kelangkaan, maka kan perlu diatur bagaimana kita mengalokasikan sumber daya itu, bagaimana kita mengeksploitasi sumber daya itu, ya, supaya apa? Supaya dia bisa menjamin kebutuhan kita saat ini tanpa mengurangi kapasitas atau kemampuan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumber daya alam itu juga. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setiap jenis sumber daya yang ada di dunia ini kan dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, karena karakteristiknya berbeda, maka metode alokasi dan metode eksploitasinya juga harus berbeda. Sebagai contoh misalnya, kita memiliki sumber daya kelautan, ikan. Kan berbeda karakteristiknya dengan sumber daya kehutanan atau sumber daya yang tidak terbarukan seperti mineral alam, emas, tembaga, dan sebagainya. Jadi karena karakteristiknya berbeda, maka metode alokasinya juga berbeda. Nah, metode alokasi, metode ekstraksi itulah yang kita pelajari dalam mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini. Ya. Nah, kemudian di sisi lain, eksploitasi, namanya eksploitasi itu adalah pemanfaatan sumber daya alam itu ya. Eksploitasi sumber daya alam ini kan pasti memiliki dampak lingkungan. Ketika misalnya orang mengambil emas, mengambil mineral alam di bumi ini, kan itu ada dampak lingkungannya. Apa dampak lingkungannya? Ya kerusakan alam. Ya, misalnya gini, di Newmont itu atau sekarang PT AMNT itu kan sebelumnya hutan lebat pegunungan. Ketika Newmont beroperasi dulu, hutan itu dibabat. Karena hutan itu dibabat, banyak ekosistem dan vegetasi setempat itu hilang. Karena untuk mengambil emas itu mengharuskan untuk merusak hutan itu. Di sisi lain ada limbah pembuangan hasil produksi emas itu. Kan setelah diproduksi emas itu ada limbahnya. Limbah itu dibuang ke laut. Akibatnya apa? Banyak ikan mati dan segala macam, nelayan tidak bisa menangkap ikan dan sebagainya. Jadi gitu teman-teman, upaya eksploitasi sumber daya itu selalu memiliki dampak lingkungan. Itulah sebabnya kita harus memiliki pendekatan pemahaman yang komprehensif mengenai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, di samping itu juga terjadi trade off atau dilema. Ya, trade off itu dilema antara kemajuan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Artinya semakin maju ekonomi itu biasanya cenderung mengalami kerusakan lingkungan yang tinggi. Nah, sedangkan kalau kita mau memelihara lingkungan bisa menyebabkan ekonomi kita tidak maju-maju, itu yang disebut dengan trade off. Ya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir trade off antara kemajuan ekonomi dan kerusakan lingkungan ini, kita perlu mempelajari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini, ya, supaya ekonomi kita tetap maju di satu sisi, tetapi juga lingkungan kita tidak rusak. Jadi kira-kira itu konsep dasar dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Nah, kenapa kita perlu belajar? Sorry, itu bukan Ekopol, Esdal maksudnya. Kenapa kita perlu belajar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan? Karena gini, faktanya kemajuan ekonomi itu selalu diukur dari banyaknya barang dan jasa yang bisa dihasilkan, yang bisa diproduksi. Anda pernah belajar makroekonomi ya? Di makroekonomi itu kan ada konsep GDP, Growth Domestic Product, atau PDB, Produk Domestik Bruto. Ya. Nah, PDB itu kan rumusnya adalah C plus I plus J plus NX. Konsumsi ditambah investasi, ditambah government spending, ditambah ekspor itu. Nah, rumus ini teman-teman artinya adalah apa? Bahwa semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, semakin banyak barang dan jasa yang dibeli untuk keperluan investasi, semakin banyak barang dan jasa yang dibeli oleh belanja pemerintah, maka semakin maju perekonomian negara itu. Semakin tinggi PDB-nya, semakin maju ekonominya. Nah, permasalahannya adalah untuk memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, barang dan jasa yang digunakan dalam investasi dan belanja pemerintah, itu kan memerlukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di dunia ini. Ya kan? Sementara tadi kita sudah sepakat bahwa eksploitasi sumber daya alam itu cenderung menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka karena itu kita perlu belajar konsep ekonomi sumber daya alam dan lingkungan
lingkungan supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kapan, bagaimana, dan seperti apa harusnya sumber daya alam itu dieksploitasi, dieksplorasi, dan dimanfaatkan secara optimum tanpa dengan dampak lingkungan yang sangat minim. Gitu. Kalau tanpa kerusakan lingkungan kayaknya nggak mungkin ya, karena dampak lingkungan itu pasti ada. Tapi bagaimana supaya dampaknya minim dan alokasinya optimum, nah itu yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Di sisi lain teman-teman sekalian, ya para pemikir ekonomi, Anda semua ini kan akan menjadi pemikir ekonomi, entah sebagai ekonom ya, ahli teori ekonomi, maupun sebagai pengambil kebijakan ekonomi suatu saat insya Allah ya. Mungkin ada di antara Anda yang akan jadi bupati, jadi menteri dan sebagainya ya, bahkan presiden mungkin. Nah sebagai pemikir ekonomi, Anda perlu untuk memiliki perspektif lingkungan. Anda perlu memiliki cara pandang ekologis, cara pandang lingkungan dalam merumuskan teori dan kebijakan ekonomi itu. Agar kehidupan manusia ini bisa berlangsung lebih lama. Karena teman-teman sekalian, kalau Anda tidak memiliki perspektif lingkungan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, kemungkinannya adalah Anda akan merusak lingkungan ini lebih cepat. Dan karena Anda merusak lingkungan ini lebih cepat, maka Anda akan mempercepat berakhirnya kehidupan umat manusia. Seperti terjadi di beberapa negara, teman-teman. Kalau Anda pernah mendengar negara yang bernama Nauru, ya sekarang negara itu menjadi salah satu negara bangkrut di dunia, salah satu negara dengan kerusakan lingkungan paling parah di dunia. Yang disebabkan oleh apa? Kegagalan mereka dalam mengalokasikan sumber daya secara optimum, sehingga dampak lingkungannya tidak dapat diminimalisir. Nah, nanti Anda cari di Google ya, Nauru itu ada di mana dan bagaimana dia mengalami kerusakan lingkungan itu. Nah, kemudian teman-teman, Anda juga sebagai mahasiswa itu harus menjadi agen kemajuan ekonomi di satu sisi, tapi juga menjadi pelindung alam di sisi lain. Kan Anda ini mahasiswa, siswa yang maha gitu ya. Jadi Anda harus menjadi agen kemajuan ekonomi di masyarakat itu, ya apalagi Anda mahasiswa ekonomi. Tapi juga Anda harus memiliki perspektif lingkungan, perspektif perlindungan terhadap alam di situ. Nah itulah pentingnya mata kuliah ini teman-teman sekalian ya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini? Tentu yang kita pelajari nanti adalah ruang lingkup ekonomi, ruang lingkup ekonomi sumber daya alam ini. Pertama, kita akan bicara mengenai kelangkaan dan kerusakan lingkungan ya. Kedua, kita akan belajar tentang karakteristik atau jenis-jenis sumber daya alam, kemudian karakteristik dari masing-masing sumber daya alam itu. Lalu dengan karakteristik yang berbeda-beda itu bagaimana kita melakukan alokasi atau ekstraksi optimum terhadap sumber daya itu supaya apa? Supaya sekali lagi kita bisa menghasilkan manfaat ekonomi yang optimum dengan kerusakan atau dampak lingkungan yang minimum ya. Kemudian kita juga nanti akan belajar bagaimana kita melakukan analisis biaya manfaat terhadap sumber daya alam dan lingkungan itu. Kemudian kita juga belajar konsep valuasi lingkungan. Jadi secara umum, ini yang akan kita bahas pada mata kuliah ini teman-teman. Secara rinci tentu nanti ada di silabus gitu ya, dalam 14 pertemuan itu apa yang akan kita bahas. Nah, jadi teman-teman sekalian, mata kuliah ini akan lebih banyak bicara mengenai bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya alam ya, dalam mengeksploitasi sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang optimum dengan atau tanpa terlalu banyak kita merusak lingkungan. Jadi itu intisari sebenarnya dari perkuliahan ini dan itu yang akan banyak kita pelajari dalam 14 pertemuan ke depan gitu ya. Nah, silabus mata kuliah ini nanti akan saya share di grup gitu supaya Anda bisa pelajari setiap minggu apa yang akan kita pelajari gitu ya. Sebelum perkuliahan kalau bisa Anda pelajari gitu. Jadi begitu. Nah, teman-teman sekalian, di samping materi yang dasar ini, pada pertemuan pertama ini saya juga ingin menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan kita ya, bahwa pertama ya, karena ini perkuliahan online ya, kehadiran Anda akan diukur dari keaktifan Anda untuk komentar di laman YouTube ini. Jadi Anda harus komen ya, menyebutkan nama Anda, komennya bisa pertanyaan, pernyataan, diskusi dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, nilainya itu nanti seperti biasa ya. Nilainya itu nanti 30% UTS, 30% UAS, lalu 15% penugasan, 15% kuis, dan 10%-nya adalah dari kehadiran. Kehadiran itu diukur sekali lagi dari mana? Dari komen Anda di video ini gitu ya. Nah,
Nanti juga tentu keaktifan Anda itu akan dapat poin khusus di poin penugasan dan kuis. Nah, jadi itu teman-teman untuk pertemuan pertama ini saya kira cukup ya. Nanti diskusi lebih banyak di grup WhatsApp kita atau di kolom komentarnya gitu ya. Saya kira itu dulu untuk pertemuan pertama. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sehat semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.